Apa arti semua ini? Bagaimana kita bisa menerjemahkan ini? Pada satu tingkat hal, itu tampak mewakili pergantian dari sebuah bintang oleh bintang lainnya dalam presisi equinox. Horus menggulingkan Set, lalu menggantikannya. Pada tingkat lainnya, mungkin yang paling jelas, ini adalah mitos kesuburan tentang perputaran musim tahunan, kemunculan bintang Sirius di cakrawala setelah berbulan-bulan bersembunyi adalah sebuah tanda bagi orang-orang Mesir bahwa Osiris akan bangkit kembali tidak lama setelah itu, dan bahwa sudah tiba saatnya bagi banjir di Sungai Nil. Mitos kebangkitan Raja Dewa diceritakan di seluruh dunia, dari Tammuz dan Marduk hingga kisah-kisah Fisher King yang dihubungkan dengan Parsifal dan lingkaran Raja Arthur. Mereka mengikuti pola ini. Raja itu terluka parah, terutama di bagian kemaluannya, dan sementara ia terbaring menderita, tanah ini tetap tandus. Kemudian dalam musim semi, sebuah operasi bangkit dilakukan dan ia bangkit kembali secara seksualitas dan juga menyuburkan seluruh dunia. Inilah mengapa Osiris dipuja sebagai dewa panen dan kesuburan pada musim panas di Mesir. Kemunculannya ditunggu-tunggu setiap tahun di timur Orion, dan permaisurinya Isis, yang kita kenal sebagai Sirius, adalah bintang paling terang di langit, menjanjikan banjir di Sungai Nil yang akan menghidupi dunia nabati dan juga hewan, serta manusia. Benar-benar urusan hidup dan mati. Orang-orang Mesir membuat murni kecil dari kantung linen yang diisi jagung atau boneka jagung. Ketika disirami air, jagung akan berkecambah menembus kain, memperlihatkan bagaimana bahwa Dewa Agung telah dilahirkan kembali. Aku tumbuhan kehidupan, kata Osiris dalam naskah-naskah di piramida. Saya tidak akan tinggal di aspek Osiris, karena tingkat makna dalam mitos yang berkaitan dengan kesuburan telah secara meluas diterima dalam ratusan tahun lebih sejak Sir James Frazer menulis The Golden Bough. Masalahnya adalah bahwa hal itu cenderung dihargai dengan alasan apapun. Jika halayak Mesir bergelombol di luar halaman kuil, mengerti kisah Osiris pada tahap mitos kesuburan, tidak ada lagi yang lain. Tahap yang lebih tinggi hanya diketahui oleh para pendeta dari bagian dalam tempat suci. Ritus hitam yang mengaku mengetahui rahasia-rahasia Herodotus. Rahasia ini adalah sebuah rahasia historis. Untuk mengerti kebenaran hal tersebut, kita sekarang harus melihat pada sebuah kisah yang sama aneh dan membingungkannya dalam mitos Yunani. Kita tahu dari Plutarch bahwa dalam permulaan sejarah Osiris, dewa raja terakhir yang memerintah bumi, disamakan dengan Dionysius, dewa terakhir dari dewa-dewa Olympus. Sumber-sumber tidak sepakat tentang topik keturunan Dionysus. Beberapa orang mengatakan ayahnya adalah Hermes, yang lainnya adalah mengatakan Zeus. Semua sepakat bahwa ibu dewa kecil itu adalah ibu bumi, dan itu dengan Zeus. Mereka menyembunyikan bayi Dionysus di sebuah gua. Dionysus seperti Zeus mewakili evolusi sebuah bentuk baru dari kesadaran. Dan juga para titan atau raksasa-raksasa yang sejak semula selalu bersifat menghancurkan. Kita juga melihat bahwa titan adalah pemakan kesadaran. Mereka memolesi wajah dengan kapur putih untuk menyembunyikan jati diri mereka sebagai anak-anak dewa gagak yang berwajah hitam. Mereka tidak mau menakut-nakuti Dionysus ketika memancingnya dari dalam ayunan yang tersembunyi dalam sebuah ceruk di belakang gua. Tiba-tiba raksasa-raksasa itu menemukan Dionysus. Mencabik-cabiknya, mereka melemparkan potongan-potongan tubuh Dionysus ke dalam panci berisi susu mendidih, lalu memotong daging Dionysus dari tulangnya dengan gigi-gigi mereka. Sementara itu, Athena berhasil menyelinap masuk ke gua, tidak terlihat, lalu dengan cepat mengambil jantung kambing anak laki-laki itu sebelum dimasak dan dimakan. Ia membawa jantung itu kepada Zeus yang memotong pahanya hingga berlubang, lalu masukkan bagian tubuh itu dan menjahitnya lagi. Beberapa saat kemudian, setelah Athena berhasil keluar dari kepala Zeus, Dionysus terlahir kembali, utuh dari paha Zeus. Untuk memahami kenyataan historis di belakang kisah misterius ini dan kisah serupa tentang Osiris, penting untuk mengingatkan kita sendiri bahwa dalam catatan sejarah alam semesta ini, materi hanya diendapkan dari pikiran kosmis dalam masa yang sangat lama dan hanya berkembang secara bertahap menuju kepadatan yang kita kenal sekarang. Ini juga mengingatkan kita bahwa walau kita mungkin memandang sosok-sosok besar dalam mitos, baik mereka dewa ataupun manusia, memiliki anatomi seperti kita sendiri,
Ini hanya bagaimana mereka tampil bagi mata hayalan. Dunia tampak sangat berbeda bagi mata fisik yang berkembang pada masa ini. Ini masih dunia yang dicatat dalam metamorfosis dalam anggota yang juga penyair Ovid. Ketika bentuk-bentuk manusia dan binatang belum tetap seperti sekarang ini. Sebuah dunia berisi raksasa, makhluk campuran, dan monster. Yang paling maju secara anatomi pada manusia adalah kedua mata seperti yang kita miliki sekarang ini. Tetapi, lentera Osiris masih menonjol dari bagian tengah kening ketika bagian tengkorak itu belum mengeras. Meski demikian, secara bertahap, materi menjadi lebih padat, dan hal penting untuk diingat adalah walau kenyataan bahwa materi diendapkan dari pikiran, tapi asing bagi pikiran. Sepanjang materi mengeras, ia menjadi penghalang yang lebih besar bagi aliran bebas pikiran kosmis. Maka, apa yang terjadi secara bertahap adalah ketika materi mengeras menjadi sesuatu yang mendekat benda padat yang kita kenal sekarang, dua dimensi sejajar berkembang, alam rohani dan alam materi. Yang pertama dilihat oleh lentera Osiris dan yang kedua dilihat oleh dua mata itu. Kisah Osiris atau Dionysus adalah satu tahapan berikutnya dan mungkin yang paling menentukan dalam proses ini. Ketika bagian-bagian dari pikiran kosmis besar, kesadaran universal, terbagi dan diserap ke dalam tubuh-tubuh pribadi. Atap tulang dari tengkorak mengeras, menutup di atas lentera Osiris sehingga menyaring pikiran kosmis besar di atasnya. Menurut kearifan kuno, selama tidak ada halangan ke roh-roh, dewa-dewa, dan malaikat-malaikat di atas mereka, tidak ada kemungkinan bagi manusia untuk menikmati kebebasan pikiran pribadi atau kemauan yang membedakan kesadaran-kesadaran manusia. Jika kita tidak terpisahkan dari alam rohani dan pikiran kosmis besar, jika perbaikan tubuh kita tidak menyaring, pikiran kita akan benar-benar kebingungan dan kewalahan. Gambaran tipikal dari contoh keadaan manusia ditemukan dalam kiasan Plato tentang gua. Para tahanan dirantai dalam sebuah gua, sehingga mereka menatap dinding dan tidak bisa melihat ke sekeliling. Kejadian-kejadian terjadi di luar mulut gua, menimbulkan bayangan pada dinding yang dianggap kenyataan bagi para tahanan. Inilah sebuah eksposisi dari akademisi-akademisi filosofi yang disebut idealisme, yang percaya bahwa pikiran kosmis dan pikiran makhluk memancar darinya merupakan kenyataan yang lebih tinggi. Benda-benda fisik sebaliknya hanya merupakan bayangan atau pantulan dari kenyataan yang lebih tinggi. Karena kita benda jauh sekali dari zaman ketika orang-orang percaya pada idealisme, sulit bagi kita untuk menghargainya. Tetapi, sebuah filosofi hidup tentang kehidupannya bukan sekedar teori debu kering. Namun, orang-orang yang percaya dalam idealisme mengalami pengalaman dunia dalam sebuah cara idealistis dan juga mengerti idealisme sebagai proses historis. Akademisi masa kini cenderung luput melihat lapisan literal yang mengherankan dari makna perumpamaan Plato. Gua di sini adalah atap tulang dari tengkorak gelap, ruangan dari tulang yang dibungkus daging. Plato adalah seorang anggota dan akan sadar tentang mekanisme lembut dari pembayangan dan pemantulan yang terjadi dalam tengkorak manusia, fisiologi okultisme, dan fisiologi doktrin rahasia. Karakter menentukan dari kehidupan manusia, mahkota pencapaiannya, dan juga mahkota pencapaian kosmos merupakan kemampuan untuk berpikir. Menurut doktrin rahasia, kosmos menciptakan otak manusia supaya mampu berpikir sendiri tentang diri mereka sendiri.